Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, apakah gambar terlihat jelas di layar kaca Bapak Ibu? Jelas nggih? Jelas, Bapak. Bapak Ibu, tak lupa saya sampaikan, jangan sungkan untuk memberikan feedback, komen, saran, tanggapan, nggih. Sekaligus nanti kita harus lebih interaktif juga. Jadi pada saat kita pembahasan, monggo silahkan urun rembuk jawabannya, bisa via suara ataupun menulis di kolom komentar, gitu nggih. Saya mulai dari soal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya bagi yang sudah pengalaman di rumah sakit, mohon nanti pada saat mengerjakan soal dikendalikan dirinya. Dikendalikan diri adalah berprinsip bahwa saya ini perawat, tupoksi saya ini sebatas ini, tidak kurang dan tidak lebih. Seperti itu nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi jenengan pasti dari sisi keilmuan sudah sangat mahir, mungkin dari sisi dikendalikan dulu ya, jangan overpower nih, seperti itu. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Kita baca dulu pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Kita tandai dulu, seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang internat dengan keluhan sesak. Anamnesis pasien mengatakan cepat lelah. Tidak bisa bangun dari tempat tidur, batuk berlendir, warna putih. Disertai mual. Kelihatan ya, nafsu makan menurun. Pemeriksaan fisik segini, frekuensi 102, tekanan darah 150, frekuensi nafas 25, ada suara ronki. Jawabannya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Bersihan jalan nafas, Pak. B. Tidak efektifan, Pak. Bersihan jalan nafas. Nggih, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Itu nggih. Bagi yang mungkin baru bergabung seperti ini, ini B1, B1, B11, B1, satu. Kalau mual, B berapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Mual dalam kasus ini? Bowel B berapa? Bowel? Lupa, Bapak. B5. B4. B4 bladder, berarti perihal eliminasi urin, gitu nggih. Kalau kita ngomong B5 itu jadi kita itu ngomong B5 ya. B4 itu bladder ya. Bladder berarti kita ngomong dari ginjal sampai uretra. B5 itu bowel. Apa sih bowel? Gastrointestinal. Ini nggih. Bowel, gastrointestinal. Berarti kita ngomong dari mulut sampai itu nggih. Nafsu makan ini B berapa? B berapa? B5. B5 gitu nggih. Jadi seperti itu. Nanti tinggal ngurutkan, oh yang paling tinggi mana? Ya ini B1. Ya, seperti itu.
Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Cukup nggih? Saya lanjutkan pertanyaan nomor 2. Apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 46 tahun dirawat di bangsal interna dengan keluhan muntah 5 kali. Buang air besar dengan konsistensi NSAID 8 kali. Pasien mengalami keluhan dialami sejak 1 hari yang lalu. Suhunya 39, turgornya melambat, mukosa bibir kering. Perawat sedang melakukan pemasangan infus. Dan telah menyambungkan infuset dengan cairan. Protap apa yang tepat setelah perawat memasangkan infuset cairan yang akan digunakan? Apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jawaban yang tepat. Memasang bendungan pernikat, Pak. Yang C. Atur tetesan cairan, Pak. D, Pak. Pengatur tetesan Yang C. cairan. Jadi gini, kan pada Bapak Ibu telah menyambungkan infuset dengan cairan yang akan digunakan. Berarti IV line-nya ditusukkan ke flash ya, ke flash. Benar ya, ke flash ya. Kalau bahasanya ya. Ditusukkan ke flash. Apa yang harus dilakukan setelah IV line-nya yang tajam itu ditusukkan ke karet? Setelah itu apa yang harus dilakukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? D, Bapak. Mengatur tetesan cairan. Siapa? Yang B, memastikan infusus bebas dari udara. Nggih, benar. Memastikan Yang B, Pak. set infus bebas dari udara. Gitu nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi jangan terkecoh, dibaca. Kalau seperti ini ya sesuai protap di keseharian. Memastikan set infus bebas dari udara, okay? Untuk menghindari emboli udara saat dipasang. Sampai di sini sepakat nggih untuk jawabannya. Nomor 3. Seorang perempuan berusia tindakan keperawatan nggih. Tindakan keperawatan utama. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di bangsal bedah dengan keluhan nyeri pos operasi hemoroidektomi hari kedua. Klien belum BAB sejak 2 hari yang lalu. Kebiasaan malas makan sayur, mengeluh sulit tidur. Hasil pengkajian nyeri skalanya 8. Area anus terasa seperti ditusuk-tusuk dan terus-menerus. Berarti tindakan keperawatan adalah yang tepat untuk kasus di atas. Apa dan Ibu-ibu? Tindakan yang tepat. A, Pak. Lakukan rendam duduk air hangat. Ada yang A jawabannya, ada yang lain? B, Bapak. Yang B, Pak. Kolaborasi pemberian analgesi. Analgetik. Oke, Yang D, Pak. D. D, jawabannya D. Oke, tindakan keperawatan. Oke. Jadi saya ulangi lagi untuk kompres hangat. Kompres hangat
Ini hanya boleh hipertermi non refraktan. Ya, kita apa ya? Bahasanya itu hipertermi yang tidak terlalu tinggi, yang pada umumnya orang-orang itu nggak sampai pireksemia ya. Jadi ini kompresnya hangat. Apapun ya, apapun trauma, misal trauma tumpul, trauma tajam, infeksi, ya maksudnya infeksi luka sekitar luka infeksi dan lain-lain. Ini kompresnya dingin. Jadi jika bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan tanda inflamasi, misal kalor, apa ya, tanda-tanda inflamasi itu kalor, rubor, dolor, tumor ya, panas, rubor itu kemerahan, dolor itu kesakitan, tumor itu benjolan. Ini disarankan dingin, kompres dingin. Lakukan rendam duduk di air hangat ini enggak cocok, karena kontradiktif, kontradiktif. Jadi harusnya adalah diberikan kompres dingin. Tapi daripada kita harus modifikasi lingkungan, yang tanpa modifikasi lingkungan lebih simpel adalah yang D. Seperti karena A memang salah, karena hangat ya, harusnya dingin. Gitu, Jadi yang paling tepat adalah D. Seperti itu. Oke, nomor 4. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, selanjutnya. Apakah evaluasi yang diharapkan? Seorang laki-laki berusia 69 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhannya sesak nafas, batuk berlendir. Ya, hasil pengkajian pasien tampak lemah, sesak. Ini berarti kita fokus pada intervensi, Batuk disertai lendir, terdengar ronki, lapang paru, observasi 90-80, frekuensi nadi 120. Napas 26, suhu 38, terapi nebulizer bronchodilator. Nah, berarti nebulizer bronchodilator 1 cc. Apakah evaluasi yang diharapkan pada kasus di atas adalah, jangan terkecoh bapak-bapak dan ibu-ibu, seorang laki-laki dirawat di ruang interna, keluhannya seperti berikut. Apakah evaluasi yang diharapkan? Kurang ketawa, Pak. Jawabannya tidak Oh iya, kelihatan. oh iya, Jawabannya nggak nggak kelihatan, maaf, kelihatan. maaf. Oke, J. Jawaban yang tepat apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Yang A, Pak. Yang A, Pak. Yang A, Bapak. Pengeluaran sekret. Peningkatan kemampuan. Oke. Sebenarnya harusnya ini pertanyaannya harusnya bukan bronchodilator ya, mukolitik ya. Kalau bronchodilator ini melebarkan jalan nafas. Tapi karena yang paling cocok, untung yang paling cocok adalah yang A. Yang B tidak penggunaan untuk bernafas nggak cocok. Peningkatan asupan kalori nggak cocok. Hasil rongga dada normal. Enggak, suhu tubuh nggak cocok. Ya, yang benar A. Oke, selanjutnya. Pengkajian yang dilakukan untuk kasus di atas. Seorang laki-laki berusia 66 tahun
dirawat dengan keluhan sulit buang air kecil. Hasil pengkajian, pasien mengatakan urinnya keluar menetes dan tidak puas saat makan. Apa retensi ya? Retensi kayaknya ini ya. Pasien mengeluhkan nyeri abdomen bagian bawah. Keluhan ini dirasakan terutama pada malam hari. Apakah pengkajian harus dilakukan? Palpasi kandung kemih, Pak. Oke. Palpasi kandung kemih. Oke. Palpasi kandung kemih. Itu nggih. Sekarang nomor 6. Masalah keperawatan utama. Oke, utama. Seorang perempuan 56 tahun dirawat dengan di ruang interna, diare 8 kali sehari, mengeluhkan nyeri skala 4 pada perut bagian bawah, tampak musa bibir kering, adanya anoreksia, edema anasarka, terpasang kateter urut berwarna kuning kerok, observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 200, nadi 88, suhu 38, pernafasan 24, hasil laboratorium white blood cell 11.000, ureum 200, kreatin 15. Pasien riwayat hipertensi sejak 10 tahun dan tidak terkontrol. Apakah masalah keperawatan yang utama? Ketidakseimbangan IC, cairan Bapak. dan elektrolit, Pak. Ya, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Kenapa seperti itu? Misal kita lihat diarenya, ini bisa masuk B2, bisa B5. Jadi tergantung kausannya yang mana. Gitu nggih? Ya. Menyebabkan apa? Oke, terus keluhannya ini pasien mengeluh nyeri bagian perut bagian bawah. Kita nggak tahu ini apakah di B4 ya kan atau B6. Kalau ini perut bagian bawah kan ada hubungannya terpasang kateter urin dan lain sebagainya nggih. Oke. Terus mukosa bibir tampak kering. Berarti masuk B2 karena fungsi vaskularisasi ya, cairan, kebutuhan cairan. Anoreksia bisa B5 ya kan, bisa B5. Edema anasarka bisa B2 karena kegagalan apa ya, metabolisme kegagalan apa ya? Apa ya? Kegagalan pemisahan cairan karena adanya gangguan di ginjal atau bisa juga jadi B4. Jadi tergantung. Ya, tapi lebih condong B2 boleh. Jadi yang tepat jawabannya adalah C. Jadi nanti tinggal diurutkan saja mana yang didulukan. Oh, jadi diare B2. B2 oh, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit seperti itu. Sampai di sini dimengerti nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi nanti kalau panjenengan mengalami bingung, bisa dibikin B1, B2, B3, B4, B5, B6 dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Saya lanjutkan nggih. Nomor 7. Apakah hasil pengkajian kekuatan otot pasien? Kekuatan otot pasien. Seorang laki-laki 34 tahun di ruang interna 15 hari dengan
diagnosa stroke, ya stroke. Pasien mengalami hemiparesis ekstremitas bagian kanan. Dilakukan pemeriksaan kekuatan otot mengetahui perkembangan kondisi pasien. Pada pemeriksaan, pasien mampu mengangkat tangan kanan namun tidak mampu menahan gravitasi. Ini adalah pemeriksaan apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? MMT. Manual muscle testing. Manual muscle testing. Kalau nomor 5 ini adalah yang paling baik ya. Enggak ada masalah. Tahanan terhadap gravitasi maksimal. Oke. Yang kedua, yang keempat ini tahanan terhadap gravitasi ya, gravitasi minimal. Yang ketiga, bergerak melawan gravitasi tapi tanpa ada tahanan. Oke. Jadi tangannya ini bisa diangkat, cuma kalau ada tekanan dari atas dia nggak kuat. Yang dua, tidak mampu menahan gravitasi. Oke. Terus kontraksi ada tapi tidak bergerak. Terus yang paling nggak ada respon itu kontraksi dan gerakan tidak ada. Kontraksi itu maksudnya tidak ada macam tonus otot gitu, nggih. Tonus otot nggak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah D, Bapak. gimana Ibu? D. D. Pasien mampu D. mengangkat tangan namun tidak mampu menahan gravitasi. B. G. Terima kasih. G. Jawabannya adalah B. Jadi seperti ini. MMT itu ada 6 scoring dari 0 sampai nomor 5. Gitu nggih. Selanjutnya nomor 8. Apakah masalah keperawatan yang utama? Seorang perempuan 56 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri dada. Sebelah kiri disertai sesak nafas, mengeluh nyerinya menjalar sampai ke leher. Bahu, lengan kiri, pemeriksaan fisik tampak meringis skala 8. Tampak gelisah disertai akralnya dingin. EKG lateral. Jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas, kita lihat gangguan pertukaran gas. Sesak nafas. Pasien mengatakan nyeri menjalar sampai leher. Oke. Ini kasusnya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? B1. Angina pectoris. Oke. Gangguan pertukaran gas kita identifikasi. Mana yang menandakan adanya gangguan pertukaran gas? Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Coba lihat-lihat ya. Kira-kira apa? PCO2. G. CO2. Tanda hiperkarbi. Misal nggih, hiperkarbi. Ada sianosis. Sianosis.
Terus misal ada ETCO2-nya ETCO2 ya, ETCO2 ya, DO2 deliver oksigen. Nah, kita bisa ngomong kalau ini adalah gangguan pertukaran gas. Jadi, kalau kita ngomong gangguan pertukaran gas, adakah tanda yang mendukung dia gangguan pertukaran gas? Seperti itu. Oke. Pakainya apa? Yang lebih jelas nanti, yaitu BGA, hasil BGA. Penurunan cardiac output, ya, sepertinya seperti itu. Tetapi datanya masih kurang lengkap. Ini benar sebenarnya C, dibandingkan jawabannya ini A. Kenapa seperti itu? Karena cardiac output-nya di sini, dia itu tidak menjelaskan secara lengkap ketimbang yang nyeri akut. Jadi kalau nyeri akut, ini berhubungan dengan menurunnya suplai oksigen ya, suplai oksigen corona gitu nggih. Kenapa B tidak? Karena dia tidak mengatakan setelah beraktivitas terus serangan, enggak. Dia hanya ngomong keluhan nyeri dada sebelah kiri disertai sesak nafas. Sebenarnya yang kelihatan nanti harusnya jawabannya A, B, dan C. Gitu nggih. Cuma datanya yang C dan B ini enggak ada. Pokoknya kalau ketemu nanti soal, misal sesaat aktivitas menurun. Atau dalam bahasa fisikanya itu gini. Energi masuk tidak sama dengan energi keluar. Keluar seperti ini, Bu. Ya. Jadi semuanya base data, gitu. Terima kasih atas feedbacknya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ada yang tanyakan? Tanpa Nanti kalau misal butuh penjelasan lagi atau butuh mereview lagi, jangan sungkan untuk ngomong, ya. Nanti kita bisa kembali ke poin yang mungkin jenengan masih bingung. Oke, nomor 9. Masalah keperawatan yang utama. Seorang pasien laki-laki 42 tahun datang ke poliklinik THT dengan keluhan nyeri pada telinga sebelah kanan, skalanya 7. Pasien mengeluh demam, mengeluhkan penurunan pendengaran pada telinga kanan, otoskopi, memberi timpani tampak merah. Pasien nampak gelisah dan sering bertanya tentang kondisi penyakitnya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang apa? Yang E, Bapak. E. Yang apa? A. Nyeri. Oke, kita cek ya. Nyarinya ini B berapa kira-kira? Nyerinya 7. B? Nyerinya skalanya 7. Iya, skalanya 7. Di B berapa? Di P2. B2. Memberhenti timpani. B2. Ya, B2, Pak. B2 apa? B2. B2 itu meliputi
meliputi kardiovaskuler, vaskuler, dan hematologi. Kira-kira B berapa yang paling cocok? Nyerinya ini karena apa sih? Karena membran timpani. Nggih. Gitu nggih. Membran timpani. Membran timpani ini adalah salah satu bagian otot atau fungsi atau apapun nggih di dalam tubuh ya. Berarti masuknya di B6. Gitu nggih. B6 skalanya 7 berarti masuknya di B6. Ya. Jadi di B6 ya ada nyeri. Terus pasien mengeluhkan demam. Demam di sini karena apa? Karena ada masalah di membran timpani. Demam. Demam itu apa? Perkara suhu. Oke? Suhu. Suhu itu yang ngatur hipotalamus. Berarti masuknya di B. B berapa Bapak? Ibu? Neurologi. Fungsi neurologi B berapa ini? B3. B3. Gitu nggih. B3. Jawaban yang tepat adalah hipertermi. Gitu nggih. Meskipun datanya tidak ada, kalau kita sudah ngomong demam, itu berarti sudah proses inflamasi, ya. Proses inflamasi, ya. Gitu nggih. Sampai di sini bisa dimengerti? Atau ada yang tanyakan, kenapa kok nggak gangguan pendengaran? Enggak, karena yang kita urutkan metodenya adalah seperti ini. Gangguan pendengaran bisa masuk di B6, ya kan? Di B6 atau bisa masuk di psiko, tergantung. Oke. Bisa masuk di psiko. Ya, bio, psiko, sosio, spiritual. Itu nggih. Sampai sini ada yang tanyakan? Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Cukup? Saya lanjutkan nomor 10, J. Oke, nomor 10. Selanjutnya, tindakan keperawatan mandiri pada kasus tersebut. Oke, seorang laki-laki usia 54 tahun. Dirawat di bangsal interna dengan keluhan batuk produktif. Batuknya produktif, dahak sulit keluar. Nafasnya 24, suhunya 38, sering mual, tapi tidak muntah. Pasien minum air hangat dan batuk produktif, namun dahak masih sulit dikeluarkan. Jawaban yang paling tepat ialah D. Fisioterapi Melakukan dada. fisioterapi dada. good, fisioterapi dada. Oke. Nomor 11. Apakah tindakan yang tepat? Seorang laki-laki 52 tahun dirawat di ruang perawatan interna dengan penurunan kesadaran. Pasien tampak sesak, suara ronki kasar, lapang paru, atas kiri kanan, observasi 130, nadi 98, nafas 25. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus di atas? Lakukan section, Pak. Section? Iya, kan penurunan kesadaran, Pak. Oke, penurunan section. Ada lagi? Yang apa? Lakukan fisioterapi dada dan postural balance. Oke, postural drainase.
Oke. Kenapa kok nggak Saxon? Saxon itu hanya untuk upper RW. Upper RW. RW non non RW definitif. RW definitif. Definitif ya, definitif. Maksudnya apa? Definitif. Maksudnya apa? Jika orangnya nggak pakai ETT, ya, dia Saxon hanya bisa sampai maksimal itu sampai sebelum epiglottis. Oke. Tapi kalau ada Saxon, ada apa ya? Ada RW definitif, macam ETT, ya macam ETT. Ini bisa sampai ujung dari ETT tersebut. Jadi ronki itu tidak bisa disaksen, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bisa disaksen setelah fisioterapi dada dan postural drainase. Ini baru setelah itu bisa disaksen. Gitu nggih, Bapak dan Ibu? Sampai di sini dimengerti? Bapak dan Ibu? Dimengerti nggih? Nggih, Pak. Nggih, Nggih. Pak. Oke. Oke, selanjutnya nomor 12. Apakah tindakan selanjutnya? Seorang nurse sedang melakukan tindakan penggantian kantong kolostomi. Penggantian. Seorang laki-laki berusia 50 tahun pos kolostomi sigmoid hari ketiga. Saat ini perawat membersihkan kulit dan stoma menggunakan NaCl. Perawat sedang membersihkan kulit dan stoma menggunakan NaCl. Selanjutnya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Setelah dibersihkan, Yang C, Pak. Perhatikan Ya, warna stoma C. dan kondisi kulit. Stoma periostoma. Jadi ini harus mengkaji lukanya. Jadi kan karena visualnya kan sudah baik. Karena visualisasinya baik gitu. Ini mau diapakan seperti itu, oke? Oke. Nomor 13. Apakah evaluasi yang diharapkan pada kasus di atas? Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di bangsal bedah dengan keluhan sensasi aneh dan berat pada abdomen, post reseksi abdominal peritoneal dan kolostomi sigmoid. Post reseksi, tanda ya. Pasien banyak bertanya tentang perawatan dan aktivitas setelah terpasang kantong kolostomi. Perawat pun mengajarkan cara perawatan kolostomi. Apakah evaluasi yang diharapkan setelah perawat mengajarkan perawatan kolostomi? Jawaban yang tepat adalah Yang A, Pak. yang Pak. Pasien dapat Ah. mengganti kantong dan perawat kolostomi yang benar. Oke, J. Oke, nomor 14 sekarang. Tindakan keperawatan pada kasus tersebut. Seorang perempuan 52 tahun dirawat dengan keluhan lelah. Hasil tampak ikterus, perut membesar, teraba keras, lingkar perut 113. Pasien merasa begah di perut serta mual. Adanya edema, kedua tungkai, tinggi badan 150, berat badan 70, observasi 110-70, frekuensi nadi 80, nafas 22, suhu 36. Hasil EKG asites. Jawaban yang tepat adalah
Jawabannya tepat adalah jawabannya tepat adalah Yang B, Bapak. Batasi cairan Iya, batasi maksimal. cairan maksimal. iya, nggih, batasi cairan. Nggih. Datanya memang enggak terlalu lengkap, tapi yang paling cocok adalah B. Nomor 15. Apa kriteria hasil yang diharapkan pada kasus di atas? Seorang nurse sedang melakukan asuhan keperawatan pada seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat dengan sesak nafas. Tanpa ikterus, petekie, ekimosis pada lengan dan tungkai, edema peritibia, abdomen keras dan membengkak, berat badan turun 9 kilo dalam 6 bulan, oximetri 88. Terpaksa ujian masker 5 lpm, hasil laboratorium RBC 3,1, PLT 140, albumin 2,1. Jawaban yang paling tepat untuk kasus di atas ialah yang harus ditangani terlebih dahulu adalah C. Kadar albumin kembali normal. E. Edema perifer berkurang. Oke. Kita lihat nggih, kalau kita ngomong Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita ngomong masalah keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi, itu sama dengan juga evaluasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi sama halnya kriteria hasil, ya. Kriteria hasil evaluasi. Nah, kira-kira di sini yang paling mengancam nyawa yang mana? Ya, ini ya. Ini B1. Itu nggih. Bener nggih? B1 bagian 2. Nggih. B1 Yang B, Bapak. bagian B1 bagian 2. Yang C. Kenapa kok C? Teman-teman kebanyakan C, kenapa alasannya? Yang B, Pak. Yang B. Yang B. Ya. Jadi diurutkan saja untuk ininya B1 sampai B berapa ini? B6 gitu nih. Albumin dan ini pengangkutan berarti B2 bagian 2. Produk darah ya. Produk darah dan cairan tubuh. Itu nggih. Jadi breathing itu nomor 1 nggih. Apapun kasusnya. Nanti ini juga jenengan bisa terapkan pada kasus anak juga bisa. Nggih. Pakai B1 sampai B6. Itu nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau kadar albumin ini mungkin orangnya nanti bisa asites dan lain sebagainya, mungkin bisa juga karena adanya edema peritibia, mungkin karena albuminnya yang rendah banget. Nggih. Saya lanjutkan nomor 16. Nomor 16 adalah apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus di atas? Seorang nurse ketua tim kamar terdiri 6 pasien menderita hepatitis A. Pasien tersebut adalah karyawan kantin percetakan kantin usaha percetakan besar yang tertular oleh pengelola makanan di kantin tersebut. Nah, sedang memberikan pendidikan kesehatan pada pasien tentang tindakan untuk melindungi konsumen dari wabah lebih lanjut. Jawaban yang tepat adalah jawabannya tepat apa ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Hepatitis A, oral fekal.
Berarti melakukan cuci tangan sebelum mengolah makanan dan setelah dari toilet. Oke. Oral fekal. Ya. Infeksi melalui oral fekal. Oke. Oke. Selanjutnya. Hasil pengkajian jika dilakukan teknik palpasi. Seorang perempuan 34 tahun, dirawat di ruang interna, keluhan sesak nafas disertai batuk. Hasil X-ray torak, efusi pleura bagian kiri. Seorang perawat melakukan pengajian torak dengan hasil auskultasi terdengar suara nafas tambahan ronki. Jawabannya tepat untuk kasus di atas ialah setelah dilakukan pemeriksaan. Jawabannya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jawabannya ya itu Yang B, Pak. yang B. Yang B, efusi pleuranya sinistra. Yang A, Pak. Maaf, yang A, Pak. Iya, oke, oke. Jadi seperti ini, oke. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ini palpasi, oke. Jadi perlu jenengan apa ya? Perhatikan lagi palpasi. Oke. Selanjutnya nomor 18. Apakah evaluasi yang diharapkan? Seorang laki-laki 69 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan sesak nafas, batuknya berlendir, hasil pengkajian tampak sesak. O2 3 lpm, nasal ya berarti ya. Batuk berlendir, kuning, terdengar ronki pada kedua lapang paru, anoreksia disertai mual. Observasi tekanan darah 90-60, frekuensi nafas 102, frekuensi nadi 102, nafas 26, suhu 38, hasil laboratorium seputum BTA 1 2 positif. Wah, hasil tahan asam 1 dan 2 positif. Apakah evaluasi yang diharapkan? Dia ada batuk berlendir, warnanya kekuningan. Terdengar adanya ronki. Berarti Yang A, Pak. kemampuan mengeluarkan sekret. Gitu nggih. Oke, selanjutnya nomor 19. Masalah keperawatan utama. Seorang perempuan usianya 24 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan nyeri post op struma. Rencana pulang perawatan hari ke-5. Pengkajian tampak luka operasi tertutup perban. Pasien mengeluh nyeri skala 4. Tampak pasien selalu menutupi luka operasi dengan shawl. Pasien bertanya tentang bekas jahitannya jika sembuh. Masalah yang muncul pada kasus di atas adalah Gangguan citra tubuh, Pak. kita lihat ya, gangguan citra tubuh. Oke, Kurang pengetahuan. mana ini? Oke, ini kita lihat ya. Keluhan nyeri post op struma. Ini B berapa? B3. B. Kalau kita ngomong terkait kulit, tulang, otot itu masuknya di B 6. 6. Oke, B6. Berarti nyerinya ini masuk di B berapa ini nyeri? Di B 6. 6. itu nggih. Pasien tampak menutupi Mana luka lemon nih ya, Teh? dengan shawl. Berarti citra tubuh nggih. Masuk apa? Psiko. Itu nggih. Benar nggih? Masuk psiko. G. Oke. Terus bertanya tentang jahitan yang tidak sembuh. Masuk situ. Sering bertanya, oke? Oke. Jadi jawaban yang tepat
Tinggal diurutkan saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jawabannya apa? Jawabannya adalah nyeri. Kronis atau akut? Nyeri kronik. Nyeri akut. Di sini tertulis adalah post-op struma sejak 4 hari lalu. Gitu nggih. Dan tampak nyeri. Gitu. Sampai di sini ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ini dibandingkan soal yang kemarin agak complicated yang mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang ini, Pak. Yang ini ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti lama-lama bisa. Ini salah satu contoh-contohnya yang kebanyakan ini dari soal yang formasi nurse biasanya. Ya. Gitu nggih. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Cukup? Kita lanjutkan nggih. Nomor 20. Apakah pengkajian lanjut yang harus dilakukan perawat untuk persiapan home care? Seorang perawat sedang mempersiapkan rencana pulang pada pasien laki-laki berusia 56 tahun dengan stroke non-hemorrhagic hari ke-18. Hasil pengkajian GCS-nya 15 semiparesis sinistra dengan kekuatan otot 3. Oke. Masih terpasang NGT dan tampak dekubitus derajat 2. Pasien mengatakan ingin berlatih berjalan agar dapat beraktivitas secara normal kembali. Perawat sudah mendapat anggota keluarga yang siap melakukan home care. Oke. Apakah pengkajian lanjut yang harus dilakukan perawat untuk persiapkan home care? Oke. Apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke. Ini perawat mendapatkan anggota keluarga yang siap melakukan home care. Berarti yang dikaji adalah anggota keluarganya. Anggota keluarga. Jawaban manakah yang cocok? Yang C, Pak. Ya. Yang C. Gitu. Kenapa kok enggak E? Ya, sebenarnya harusnya jawabannya adalah home care-nya. Lah kan ini sudah toh home care. Home care itu meliputi ROM dan kebutuhan semua pasien. Tetapi di sini ini khusus. Pasien mengatakan ingin berjalan kembali. Dilanjutkan, perawat mendapat anggota keluarga yang siap melakukan home care. Berarti kalau cocoknya aktivitas dan home care itu apa? Yang ROM. NGT ya bisa. Cuma di sini lebih fokusnya adalah orangnya pengen aktivitas normal kembali. Jadi di sini bisa dipahami, J. Nanti mungkin soal kayak seperti ini ya apa ya? Kelihatannya sepele, cuma banyak pitfalls-nya ya, menjebaknya ya. Gitu nggih. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Enggak ada, Cukup? Pak. Tidak ada ya. Oke, nomor 21. Apakah pendidikan kesehatan yang diberikan? Seorang perempuan 31 tahun datang ke polis saraf dengan keluhan nyeri punggung bawah. Hasil pengajian fisik IMT-nya 28. Nyeri skala 5 yang dirasakan semakin berat jika beraktivitas pasien
semakin berat beraktivitas. Pasien seorang administrasi perkantoran dari jam 8 sampai 18. Pasien mengatakan tidak pernah olahraga sejak lulus kuliah. Jawaban yang tepat adalah Anjuran untuk olahraga teratur, Pak. terus dia ada apa tadi, nyeri punggung bagian bawah. Oke, jawabannya yang tepat adalah Pak. Hindari duduk terlalu lama. hindari duduk yang terlalu lama. Anjurkan untuk tidak mengangkat beban berat. Anjurkan tidak mengangkat beban berat. Ada tekanan intraabdominal enggak ya? Ya, punggung bawah. Ya oke. Ini saya tulis ya, obesitas. Jadi pada penderita dengan IMT lebih dari 25 tidak dianjurkan. Yang B berarti, Pak. Dianjurkan olahraga macam jogging, lompat-lompat. Itu enggak dianjurkan di Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kalau kasusnya itu untuk obesitas atau kegemukan itu, olahraga yang dianjurkan hanya stretching. Untuk kasus ini olahraga yang boleh dianjurkan adalah macam yoga dan stretching. Gitu nggih. Macam yoga dan stretching. Jadi yang harus dilakukan adalah itu. Setelah nanti berat badannya pada posisi ideal, boleh olahraga dengan endurance. Ya macam jogging, lompat-lompat, seperti itu. Jadi untuk kasus ini jawaban yang paling tepat adalah Turunkan berat badan. turunkan berat badan. Oke. Karena IMT-nya 28, normalnya 25. Jadi seperti itu, oke. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ya ini memang ngecoh, nggih. Pasien mengatakan tidak pernah olahraga sejak lulus kuliah. Oke. Ya. Ya. Oke, ini hanya low back pain, cuma belum sampai HNP. Oke. Hernia nukleus pulposus, kita nggak bisa mendiagnosa hernia pulposus, cuma low back pain. Oke, low back pain. Kalau hernia nukleus pulposus harus ronsen tulang belakang. Gitu nggih. Oke, selanjutnya nomor 22. Apakah yang tindakan pertama kali dilakukan perawat untuk merawat luka pasien? Kita tandai. Seorang laki-laki 42 tahun dirawat dengan ulkus diabetik akan melakukan tindakan perawatan luka. Tampak korban menutupi luka pada saat area telapak kaki kiri agak basah, berwarna kehijauan dan tercium bau saat perawat melukai pasien. Memiliki riwayat diabetes 8 tahun, pemeriksaan tanda vital yaitu 130, 38, pernafasan 18, GDS-nya 287. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah tercium bau saat perawat mendekati pasien. Berarti Enggak, membuka balutan. apa? Membuka balutan, Pak. Membuka ya. Melakukan pengkajian luka. Ya, membuka balutan. Melakukan pengkajian luka jika sudah selesai membersihkan luka. Apapun nggih, Bapak Ibu, kalau kita mengkaji luka, ini pastikan visualisasi baik. Ini syarat utama apapun ya. Luka operasi di kepala, lutut, kaki, di bagian manapun ya. Pastikan visualisasi baik. Gitu nggih. Selama masih diperban tidak bisa untuk dikaji. Gitu nggih. Sampai di sini dimengerti?
Oke, saya lanjutkan nomor 23. Apakah tindak selanjutnya yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat dengan keluhan kelelahan karena jika BAB selalu feses berdarah segar. Pengkajian pasien nyeri, CRT-nya 2 detik, hasil lab RBC 3,1, HB-nya 8, HCT hematokritnya 31, pasien akan dilakukan transfusi darah, perawat sedang mengobservasi TTV, didapatkan tekanan darah 100/70, nadi 98, frekuensi napas 22, suhu 38,4. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat adalah Melaporkan medis untuk menunda transfusi, Pak. Suhunya 384, Pak. iya, good. Nggih, benar. Melaporkan medis menunda transfusi nggih. Jadi karena suhunya terlalu tinggi tidak dianjurkan untuk transfusi. Jadi pastikan TTV stabil, hemodinamik stabil. Gitu nggih. Terima kasih atas feedbacknya. Selanjutnya nomor 24. Hasil pengkajian yang didapat. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat di bangsal bedah, rencana operasi fraktur tertutup. Seorang perawat sedang mengkaji dengan melakukan palpasi pada fraktur tertutup ulna. Oke, ulna. Oke, apa yang didapatkan setelah palpasi daerah fraktur? Adanya gravitasi, Pak. Ya, good. Gravitasi. Okay. Deformitas itu sama kayak yang A, perubahan bentuk. Okay. Edema itu adanya bengkak, ya, tumor, ya, tumor bengkak. Itu okay. Gravitasi itu adanya gesekan. Oke, selanjutnya nomor 25. Oh, 25 ini manajemen ya, soal manajemen ya. Nanti kita skip dulu ya. Oke, 26 juga. Oke, 26, 25 sama 26 kita skip karena soalnya manajemen ya. Kita lanjutkan nomor 27. Apakah yang harus dilakukan perawat? Oke. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang internat dengan nyeri kepala hebat. Skalanya 8. Menurut informasi keluarga, tadi malam pasien kejang 2 kali. Disertai muntah menyemprot. Gitu, okay. Nyeri kepala sebenarnya dirasa sejak 2 minggu lalu, memberat 5 hari. Setelah beberapa jam perawatan, pasien mengalami penurunan kesadaran. Oke, hasil CT scan, abses cerebri robust frontal parealis kanan disertai edema perivokal luas. Midline shift ke kiri 1,8. Oh. Nah, jawabannya apa Bapak-bapak Ibu? Kelihatan banget. Jawabannya adalah Pantau peningkatan TIK. yes, benar. Karena abses cerebri robust frontal parealis kanan. Oke, good. Terima kasih. Ya, adanya edema perivokal yang luas. Oke, nomor 28. Intervensi keperawatan yang tepat pada kasus di atas. Seorang laki-laki 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Pasien mengeluh kurang nafsu makan, mual, muntah, susah tidur. Pasien tampak turgor, kulit buruk, porsi makan tidak habis. Hanya 2 sendok makan. Perawat mengangkat diagnosa ketidakseimbangan nutrisi. Nah, ini sudah ditentukan diagnosanya, jadi nggak usah ngurutkan. Jadi jawaban untuk ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh adalah Anjurkan makan sedikit Anjurkan tapi makan sering. sedikit tapi sering. sering. Oke. Oke. Bapak Ibu, saya tanya, kira-kira kalau ada kasus gini,
susah tidur, sulit tidur, tidur terganggu. Ini masuk bio, psiko, sosio, atau spiritual? Psiko, Pak. Psiko. Good. Oke, gitu nggih. Nanti tinggal ngurutkan ya. Sampai di sini dimengerti nggih? Kalau susah Nggih, Pak. tidur itu psiko. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 29. Diagnosa keperawatan utama untuk kasus di atas. Seorang laki-laki 15 tahun dirawat di ruang perawatan khusus diagnosa medis HIV/AIDS. Pasien merasa tidak nyaman pada mulut dan sulit untuk makan. Pasien terlihat sulit berbicara. Mukosa dan gusi terlihat pucat, terlihat pula beberapa ulkus dan bercak putih berongga di mulut. Mulut pasien terlihat kotor dan bau nafas halitosis. Halitosis itu mulutnya bau banget gitu nggih, Bu. Bapak, nggih. Bau banget. Sangat bau, sangat bau. Mungkin nanti bisa dicari definisi lebih jelasnya ya. So, halitosis itu seperti ini, bau nafas halitosis. Apakah diagnosa keperawatan utama kasus di atas? Iyalah. Kerusakan membran mukosa oral, Pak. Yes. Nggih, kerusakan membran mukosa oral. Oke. B berapa? B berapa? B6. B6. Jadi kalau kita ngomong kulit, otot tulang itu B6. Tapi kalau kita ngomong fungsi gastrointestinal, berarti ngomong B5. B2. Jadi gini, pasien tidak mau makan karena gangguan pada mulutnya. Gitu nggih. Berarti kita ngomongnya adalah B5. Tapi pasien sariawan berarti masuknya di B. Kalau 6. sariawan B6, gitu nggih. Jadi kalau kita ngomong physically, ya kalau kita ngomong otot, tulang, kulit, kalau kita nggak ngomong fungsi di jalan makan ya, itu kita ngomongnya adalah B6. Tapi kalau kita ngomong fungsinya, kita ngomongnya di B5, gitu nggih. Nggih. Jadi agak sedikit kayak seperti ini ya, ulkus bercak putih berongga pada mulut B6. Tapi kalau ini pasien merasa tidak nyaman pada mulut dan sulit makan, gitu ya. Jadi karena ini kausanya adalah ulkus bercak kulit, lah masuknya di B. Sorry. Masuknya di B6. gitu nggih. Kerusakan membran mukosa oral. Jadi ini bisa jadi B, bisa jadi B5 atau B6, tergantung konteksnya, gitu nggih. Oke, terus nomor 30. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Seorang perempuan 32 tahun dilakukan pemasangan NGT. Status pasien tampak lemah, penurunan kesadaran, GCS-nya 9. Setelah dilakukan pemasangan sampai ke batas pengukuran selang, dimasukkan tanpa hambatan. Oke, sudah dimasukkan sampai batas pengukuran selang. Berarti selanjutnya adalah Memastikan selang berada dalam lambung, Pak. gimana? Memastikan selang berada dalam lambung. Oke. Pakai apa? Auskultasi. Auskultasi. Gitu nggih. Nggih. Apakah masalah keperawatan yang utama?
Seorang perempuan 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan lelah, kerontokan pada rambut. Pasien mengeluh berkeringat banyak, malu berinteraksi dengan orang lain, suaranya parau, bicaranya lambat, matanya menonjol keluar, sering lapar. Namun berat badan berkurang 2 kilo dalam 2 minggu terakhir. Masalah keperawatan yang utama pada kasus ini adalah Gangguan citra tubuh. gangguan cerita tubuh. Oke, kita lihat gangguan cerita tubuh masuknya mana? Biopsiko, Ke psiko. psiko. Oke, psiko. Terus ada lagi? Ada kira-kira ada yang di atasnya enggak? Ada enggak? B5. B5 ya. Apa? Kira-kira diagnosa yang cocok. A. Gitu. Gitu. Gitu, nggih. Jadi bio didulukan, bio setelah itu kita baru ngomong psiko. Pokoknya kalau nanti ngomong ada malu gitu aja, berarti Ya. pasien merasa malu, gitu berarti psiko. Gitu nggih. Pasien malu berinteraksi, berarti ngomongnya adalah sosio. Sosio. Nggih, sosio. Sosio. Malu berinteraksi. Bedakan ya, malu berinteraksi sama malu atas dirinya sendiri. Misal harga diri rendah, citra tubuh, malu berinteraksi. Gitu nggih. Berarti sosio. Jadi kalau sosio itu adalah hubungan interpersonal. Kalau psiko ini inter. Jadi diri sendiri. Dia dengan diri sendiri, interpersonal. Intrapersonal. Jadi dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Gitu nggih. Jadi nggak ada hubungannya sama orang-orang. Ya, oke. Itu nggih. Saya lanjutkan masalah keperawatan yang utama. Seorang perempuan 40 tahun dirawat di ruang internat dengan keluhan sesak nafas. Pengkajian didapatkan tekanan darah 180, frekuensi nadinya 78, frekuensi nafas 24, bunyi jantung S3, S4. Oh, ada suara tambahan ya. Nyeri dada skala 5, distensi vena jugularis. Pasien mengeluh sesak nafas meningkat setelah beraktivitas. Sulit tidur, hipertensi sejak 13 yang lalu. Oke. Ini berarti gagal jantung. Oke. Berarti jawaban yang tepat untuk kasus Penurunan curah jantung, Pak. jawabannya adalah Penurunan curah Penurunan jantung. curah jantung. penurunan curah jantung. Kira-kira datanya yang mana untuk penurunan curah jantung? Jantung S3, S4, Pak. Nyeri dada skala 5. Nyeri skala 5. Tekanan darahnya 180, berarti fungsi vaskularisasinya masih bagus. Terus nadinya 78 masih bagus. Oke, gini ya. Ini gagal jantung ya ini. Ya, biasanya pakai skala Framingham ya. Skala Framingham. Jadi ada nyeri dada, distensi vena jugularis, adanya sesak ketika beraktivitas. Nah, itu nggih. Dan sulit tidur, noktural, akhirnya sama adanya riwayat hipertensi. Oke, kita kalau ngomong penurunan curah jantung, tandanya apa? Tandanya apa? Yang kemarin saya catatkan. Adanya tanda-tanda, ini nggak harus semua tanda ini masuk ya,
Tetapi tanda ini mewakili adanya penurunan curah jantung. Apa? Kira-kira apa tanda-tandanya? CRT-nya memanjang enggak? Iya. Itu bisa. Oke. CRT-nya memanjang. Oke. Adanya aritmia enggak? Aritmia enggak? Aritmia enggak? Misal fibrilasi, ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia polymorphic, monomorphic, dan lain sebagainya. Ada PEA apa enggak? Dan lain sebagainya. Terus cardiac output-nya menurun enggak? Cardiac output itu gimana sih? Stroke volume dikali nadi. Stroke volume itu adalah apa ya? Isi dari ventricle kiri. Ya, isi dari ventricle kiri. Misal contoh, ventricle kiri isinya 50 cc. Dikali nadinya ini berapa? Nadinya 78 kali taruhlah kali 80 ya. 80 kali per menit. Jadi jawabannya berapa? Per menitnya 400. Benar ya? 4000, sorry. Jadi dalam 1 menit dia mompa 4000 cc. Seperti itu. Nah, kalau dia mengalami gangguan, berarti adanya tanda-tanda shock. Ada nggak tanda-tanda shock? Gitu nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Atau misal ini dari tanda-tanda manifestasi klinis. Atau bisa juga dari ada VSD enggak? ASD enggak? Ventricle septal defect sama atrium septal defect. Ya. Ada DORV enggak? Gitu, ya. Jadi adanya kelainan dari jantung itu, double outlet right ventricle atau TOF gitu ya. Ini pasti penurunan curah jantung. Gitu nggih? Sampai sini ada yang ingin disampaikan? Jadi kalau ketemu soal-soal, CRT memang tidak menjadi pakem, dia pasti penurunan curah jantung. CRT juga bisa masuk gangguan perfusi jaringan perifer. Gitu nggih. Tetapi kita lihat apakah data ini mendukung? Kita lihat nggih. Ini karena ini gagal jantung, oke, kemungkinan ini bisa masuk. Tapi kita coba lihat, adakah yang lebih tepat gitu nggih. Ini enggak salah, yang B enggak salah, tapi kita lihat apakah ada yang lebih tepat. Identifikasi lagi. Ada enggak yang lainnya? Ada enggak yang lainnya? RR-nya 24, Pak ya. Apa? RR24. Berarti pernafasan ya. Nah, kalau sesak nafas seperti yang saya bilang bisa masuk di B1, B2, B3. Ya. Gitu nggih? Nggih. Yang ini yang saya tuliskan ini, et causa ini. Ya, sesak nafas dyspnea itu bisa A, B, C. B1, B2, B3. Gitu nggih? Nggih. Oke. Nah, seperti itu. Kira-kira, oke, kita anggaplah ini masuk di kardiak atau masuk di B2. Oke, B2. Jadi semuanya B2 ya. Ini penurunan curah jantung B2, sesak nafasnya juga B2. Make sense ya? Oke. Nah, setelah jenengan identifikasi sesak nafas, berarti diagnosanya apa? Yang apa, Pak? Gangguan pola nafas, Pak. Ketidakefektifan pola nafas. Ketidakefektifan pola nafas. Kira-kira tandanya apa ketidakefektifan pola nafas? Ketidakefektifan pola nafas. Pola nafas yang baik itu adalah reguler. Kalau kita ngomong reguler, misal contoh 1 menit itu dia bernafas 15 kali. Berarti 60 dibagi 15. Berarti ritmenya berarti 4 detik sekali, nggih. Bener nggak? Bener nggak? Ya. Jadi sekali inhalasi, eksalasi 4 detik. 4 detik. 4 detik. Kalau ketidakefektifan pola nafas, misal gini, dia misal inhalasi pertama butuh waktunya 4 detik. Inhalasi kedua
nafasnya dalam banget, eksalasinya lama banget. Misal 7 detik. Langsung 3 detik lagi. Ada 2 detik. Ada 4 detik. Ada 8 detik gitu. Ini namanya adalah ketidakefektifan pola nafas. Berarti adanya gangguan apa? Tandanya RR-nya. RR-nya. Gitu nggih. Jadi sebentar. Jadi gangguan di RR-nya. RR-nya. Kedalamannya. Mana? Mungkin bagi Bapak Ibu yang kerjanya sering lihat bedside monitor, biasanya grafiknya warnanya biru. Bener nggak? Itu adalah grafik untuk inhalasi sama eksalasi. Jadi pada kasus ketidakefektifan pola nafas, grafiknya itu agak dalam atau melebar memendek. Jadi tidak reguler. Gitu nggih. Dimengerti Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Maksud saya. Halo. Belum beneran. Jadi kalau jenengan ketemu ketidakefektifan pola nafas, jadi nafasnya itu tersengal-sengal. Jadi inhalasi eksalasi 4 detik. Selanjutnya inhalasi eksalasi 7 detik. Selanjutnya 3 detik. Selanjutnya 2 detik, 4 detik, 8 detik. Jadi ini enggak pola nafasnya tidak efektif. Seperti itu. Ini dari segi frekuensi. Nanti ada dari segi kedalaman. Jadi dia kayak gitu berarti nggak normal. Gitu nggih. Kayak gitu. Jadi dari kedalaman juga. Sampai sini ditangkap ya poin apa yang saya sampaikan. Bapak-bapak dan Iya, Ibu-ibu. Pak. Ya. Iya, Pak. Oke nggih. Oke. Iya. Ini ketidakefektifan pola nafas. Kira-kira ada nggak datanya? Ada, cuma sesak nafas saja. Tapi sesak nafas bisa masuk A, bisa masuk B, bisa masuk D. Gitu nggih? Lah, yang kelihatan banget dari orang gagal jantung itu ini. Mengeluh sesak nafas meningkat ketika beraktivitas. Berarti ini adalah apa? Energi masuk tidak sama dengan energi keluar atau yang digunakan oleh keluarga. Jadi jawaban yang tepat adalah D. D. Gitu. Intoleransi aktivitas. Gitu. Intoleransi aktivitas. Sebenarnya kalau di logika jawabannya B. Jelas B. Ya, jelas B. Cuma datanya nggak mendukung. Ya, ini kayak gagal jantung ya. Distensi vena jugularis, adanya sulit tidur, meningkat saat beraktivitas, adanya riwayat hipertensi, mungkin ada kalau ada di skala Framingham ada kardiomegali dan lain sebagainya. Nanti ada diagnosa apa? Tanda mayor dan tanda minor. 2 tanda mayor, 1 tanda minor berarti gangguan gagal jantung. Tinggal prelude atau afterload gitu nggih. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Agak complicated ini ya, tapi nggak masalah. Oke. Mungkin ada feedback dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk soal nomor 32 yang ditanyakan. Cukup? Cukup? Oke. Kita lanjutkan nomor 33. Masalah utama keperawatan. Seorang wanita 54 tahun dirawat dengan fraktur femur dextra sebelah kanan. Saat melakukan pengajian didapatkan tekanan darah 140/90, nadi 96, nafas 28,
Suhu 37,2, terpasang gips paha kanan pasien. Pasien mengeluh sulit tidur, nyeri kebas. Oh, nyeri kebas. Pemasang gips skala 5, CRT kaki 4 detik. Waduh. Ya, ini ada hambatan kayaknya. Oke, berarti ini apa ini kasusnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Hambatan mobilitas Perifer, fisik. Pak. Apa? Ketidakefektifan Mobilitas fisik. jaringan perifer. Perifer. Iya, oke. Jawabannya adalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Perifer. Kenapa kok? Itu Karena CRT-nya, CRT-nya lebih dari 4 CRT-nya detik, kakinya 4 adanya detik, Pak. kebas Oke, di good. daerah pemasangan Oke. gips. CRT-nya lebih dari 4 detik dan adanya kebas. Bas. Ini pasiennya ini apa ini? Diagnosanya. Sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen itu ada 5P. 5P. 5P pain ya, ada nyeri ini. Pain adanya nyeri, ada nyeri kan. Terus pallor ya, pallor ada pucat enggak ini? Enggak ada ya pucatnya. Pallor ya, Pak. Ya. Parastesia ya, adanya kebas ya. Ya. Pulselessness. Nadinya hampir hilang tapi nggak ada. Cuma ini kelihatan dari kondisinya paralisis ya. Ya lama-lama jadi paralisis. Oke, yang benar ada ketidakefektifan perifer. Ya, oke. Selanjutnya 34. Masalah keperawatan pada kasus tersebut. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang internat dengan keluhan sendi lutut dan siku bengkak. Pengkajian sendi lutut terasa nyeri bila digerakkan, wajah meringis kemerahan. Pasien dibantu keluarga berpakaian. Tekanan darah 140, frekuensi nadi 84, frekuensi pernafasan 16 kali per menit. Hasil laboratorium asam urat 12. Oke, jawaban yang tepat ialah siku bengkak. Sulit digerakkan. Atau nyeri bila digerakkan. Jadi jawaban yang tepat adalah Nyeri akut. nyeri akut. Gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik. Jadi ini masuknya di B6. Ada nggih? Ada karena jawabannya ada. Nyeri akut ada nggak? Ada B6. Ya, nyeri akut ini B6. Ada B6. Sendi bengkak B6. Ya. Lutut bengkak B6. B6. Jadi kalau ketemu seperti ini, jadi kan diagnosanya ada dua nggih. Diagnosanya Iya, Pak. ada gangguan fisik sama nyeri akut. Nyeri akut ya. Jadi nyeri akut dikesampingkan dulu karena kausanya dari gangguan mobilitas fisik. Oke. Nggih, Pak. Oke. Itu. Oke, jadi dalam satu sistem organ B6. Oke, nomor 35 ya, terakhir untuk malam ini. Ya. Oke, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Seorang perempuan berusia 45 tahun masuk RS dengan keluhan muntah 5 kali, buang air besar dengan konsistensi encer 8 kali sejak 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan suhunya 39, turgor kulitnya buruk, mukosanya bibir kering. Perawat melakukan pemasangan infus telah menyambungkan infuset dengan cairan yang digunakan. Oh, sama kayak tadi ya. Telah menyambungkan infuset dengan cairan. Jawabannya adalah yang C, Pak. menyambungkan infuset dengan cairan yang telah digunakan. Memasang torniket. Jawaban yang tepat adalah ya, good, memasang torniket. Jadi memasang torniket saya tandai ya.
Setelah itu memasang tourniquet. Yang kedua itu adalah memilih vena. Oke. Milih Ini ya. vena, 3 pasang alpukat. Terus mengatur tetesan, mengatur tetesan. Good. evaluasi. Evaluasi respon. Oke, good. Oke. Oke, cukup nih sampai pertemuan ini. Kita sudah bahas 33 soal dan mungkin ini soalnya agak sedikit complicated, tapi ini saya rasa dengan soal yang lebih complicated seperti ini membuat panjenengan lebih aware dan lebih kritis lagi dalam menganalisa dan menentukan jawaban yang panjenengan pilih nanti ke depannya. Itu. Sampai sini ada kritik, saran, tanggapan atau yang lainnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu? Sebelum saya tutup? Sudah tidak ada, Pak. Tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberikan keberkahan. Semoga Allah merahmati jalan panjenengan dan doa terbaik untuk panjenengan semua. Semoga tahun ini adalah tahun panjenengan semua mewujudkan mimpi-mimpi, harapan-harapan jenengan dan keluarga sehingga bisa menjadi seorang ASN yang sesungguhnya. Terima kasih atas waktunya. Selebihnya kita nanti insya Allah ketemu lagi di hari Rabu. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.